Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menyelesaikan pada pertemuan sebelumnya tafsir surat Al-Fatihah. Insyaallah kita akan melanjutkan dengan tafsir surat An-Naba, ya, juz 30. Jadi juz 30 ini kenapa kok kita dahulukan? Karena di dalam juz 30 ini ayatnya pendek-pendek dan kebanyakan akidah, surga, neraka, kiamat dan lain sebagainya. Jadi Al-Quran itu dibagi dua, ada yang makki, ada yang madani. Makki itu apa? Makki itu ayat-ayat atau surat-surat yang turun pada periode Mekah sebelum Nabi hijrah ke kota apa? Madinah apa Jakarta? Madinah. Ada juga ayat atau surat madaniyah, yaitu ayat ataupun surat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Nah, di antara karakter surat-surat Makkiyah itu biasanya nih ayatnya pendek-pendek, suratnya juga pendek-pendek, dan biasanya pembahasan sentralnya, pembahasan utamanya tentang masalah akidah, keimanan, kiamat, kebangkitan, surga, neraka. Juga biasanya surat-surat yang berbicara tentang surga neraka itu pada umumnya turun di Mekah. Menawi surat-surat atau ayat-ayat madaniyah niku biasanya pun kebanyakan berbicaranya tentang masalah syariat, puasa, haji, zakat, jihad, talak, jual beli. Itu biasanya termasuk ayat-ayat yang turun di kota Madinah setelah Nabi hijrah ke Madinah. Makanya ini surat An-Naba ini termasuk surat Makkiyah. Maka nanti jangan heran kalau isinya menggambarkan tentang surga neraka, kiamat dan lain sebagainya. Penguatan fondasi keimanan. Nah, surat An-Naba ini ayatnya ada 40. Ya, ada 40. Nah, makanya sambil alon-alon nek saged ya kalian dihafalke. Sepantas mangke mek salat mboten kulhu terus. Ya kalau amma ya dasa. Nek seminggu sak ayat mosok mboten saged mosok. Seminggu sak ayat. Wong tukang bakso mawon niku wonten sing hafal Quran. Tukang bakso keliling pripun resepe? Setiap mau berangkat nulis sak ayat ditempel teng gerobak bakso. Niku selama perjalanan dia mau ayat niku langsung diulang. Lah kok sesuai dengan Quran dengan niku. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, lama-lama apa? Nah, baik, ayatnya ada 40. Ayat 1 sampai 16 niku mangke berbicara tentang keagungan Allah dalam penciptaan alam semesta. Keagungan Allah dalam penciptaan jagat raya. Menika ayat setunggal ngantos 16. Lah mangke ayat 17 ngantos ayat 17. Atas ayat kali doso menika menggambarkan kondisi kiamat. Ayat selikur ngantos ayat 3 niku menggambarkan kondisi ahli neraka.
gambaran tentang neraka dan penduduknya. Ayat 3 dosa setunggal 31 sampai ayat 37 ini menggambarkan indahnya alam surgawi. Nah, ayat 38 ngantos ayat kawan doso 40 kembali gambaran singkat tentang kondisi hari kiamat. Terus ini secara garis besar isi dari surat An-Nahl. Kenapa kok di sini berkali-kali nanti Allah tekankan tentang bahwa hari kiamat itu ada, kebangkitan itu nyata. Kenapa? Karena memang ketika Nabi Muhammad SAW diutus, menikah kebanyakan masyarakat mengingkari adanya kematian, kehidupan setelah mati. Kebanyakan debat-debatnya baginda Rasulullah dengan orang-orang kafir, misalnya dengan Walid bin Al-Mughirah, dengan Al-As bin Wa'il dan kawan-kawan, itu kebanyakan adalah tentang tema kebangkitan setelah kematian. Sebab tiang-tiang kafir Quraisy itu rata-rata tidak percaya kalau orang mati bakal hidup lagi. Kalau jenengan percaya mboten? Kita nanti bakal mati nggih mboten? Bareng mati hidup lagi apa ndak? Hah? Hidup lagi. Berarti hampir dong. Hidup laginya itu nanti di hari akhirat. Nah, kalau nanti kehidupan kedua itu udah nggak ada kematian lagi selama-lamanya. Nggak akan ada lagi orang mati. Yang di surga kekal di surga, yang di neraka kekal di neraka, kecuali orang yang beriman. Ada sebagian orang beriman itu masuk neraka, tapi sementara, pada akhirnya ditaske terus dimasukkan ke dalam surga. Nek kon milih sing pundi, sing langsung direct teng swarga, napa sing transit sik teng neraka, napa sing selawase teng neraka. Mbok menawi penasaran tak transit sik. Mbok menawi dan nambah pengalaman ya. Transit nek transit bandara arep berangkat umroh, transit teng Singapura, rapopo tambah pengalaman. Lah nek arep mlebu swarga kok transit sik teng neraka, walah ciloko niku. Nah, mugi-mugi ingkang hadir teng majelis taklim menika mangke mlebu swargane langsung. Amin. Boten mampir-mampir sih. Teng pundi mampire? Lah nek mangke misale pas ngliwati Siratal Mustaqim terus nonton sing undang-undang, yuk ini yuk mampir sing ngopi yuk. Kira-kira mampir mboten? Nah, mayura kedah istiqomah supados jalannya nanti lurus, tidak tengok kanan tengok kiri, apalagi sampai mampir-mampir ngopi. Ya, makanya ini perdebatan yang sangat panjang yang menurut baginda Nabi paling berat itu meyakinkan orang-orang kafir Quraisy bahwa nanti setelah mati kita bakal hidup lagi. Niku niku meyakinkan ibu dumateng tiyang kafir Quraisy. Bahkan wonten tokoh kafir Quraisy nek wonten kelemto niku asmane Al-As bin Wa'il napa Walid bin Al-Mughirah datang dumateng Kanjeng Nabi beto napa niku jenenge balung tulang yang sudah rapuh. Lajeng diremet-remet teng ngasaripun Kanjeng Nabi. Muhammad lihat, raos pure kados omah napa niku rayap nek di remet kan mawur niku nggih. Nah, lajeng yang baik kan niku yang baik sanjan. Muhammad, ini tulang belulang ini apakah mungkin setelah aku hancurkan dia akan dikembalikan hidup lagi?
Gak mungkin wahai Muhammad. Kanjeng Nabi boten dangu lajeng turun surat Yasin itu sebagian ingkang ngendika apa? Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Qul, katakan wahai Nabi, yuhyiha, tulang ini akan dihidupkan lagi. Oleh siapa? Alladzi ansha'aha awwala marrah. Oleh Allah yang dulu menciptakannya dari tiada menjadi ada, hidup. Dialah yang nanti akan mengembalikan tulang ini kembali utuh sebagai makhluk yang hidup sempurna nanti di hari kiamat. Semua orang yang pernah hidup di muka bumi ini, mau matinya itu dipangan boyo, diemplok hiu, dibakar, dicacah-cacah, digiling, kebakar ngantos dadi awu. Semua itu nanti akan dikembalikan utuh getuh di kehidupan akhirat. Jadi semua bagian anggota manusia ini nanti akan sirna, dimakan cacing tanah, lenyap, illa ajbuz zanab. Kanjeng Nabi ngendika kecuali tulang ekor. Kalau jenengan kagungan tulang ekor ndak? Bawah iki tengah-tengah bagian dekat nopo jenenge pantat itu ada namanya tulang ekor. Tulang ekor itu walaupun orang mati digiling, dimakan hiu, dibakar, namanya tulang ekor tetap akan bertahan, tidak akan hancur. Dari tulang ekor inilah nanti manusia kembali dirangkai utuh seperti semula. Mentingis seperti apa? Seperti kacang hijau ditaruh di tanah, semalam kehujanan, besok pagi mentingis keluar apa ini kok? Cambai. Menungso kan harus minggu mati. Makanya nggak ada orang kok mati kemudian selesai masalah, enggak. Semua yang mati nanti akan dihidupkan untuk diminta pertanggung jawabannya. Baik, kita mulai dari ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Tiga ayat dulu ya. Amma yatasaalun. Apa buatan ini ayat pertama? Amma yatasaalun, tapi syarat-syarat amma yatasaalun. Kenapa nih? Masya Allah, cepat banget apa ini? Amma tentang apa? Ini maknanya amma tentang apa? Ai an ai syai'in, tentang apa? Yas'aluha ula'il jahidun ba'duhum ba'du. Tentang apa mereka orang-orang yang ingkar saling bertanya-tanya. Terus ini menggambarkan kondisi orang-orang kafir yang dulu awal-awal diutusnya baginda Nabi menika. Sebagian langsung yakin, sebagian ragu-ragu, sebagian betul-betul mendustai. Kira-kira nek kula jenengan zaman niku kok wonten tiyang ngaku dadi nabi, termasuk golongan pundi kula jenengan kira-kira? Sing langsung yakin, apa sing langsung ragu-ragu, apa sing malah langsung fret ngeten. Fret nggih? Waduh bahaya. Alhamdulillah kok kula jenengan boten gesang zaman kala semono, zaman sakniki.
nek tulisan zaman kalau semono ya tadi kancane Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu yang lain ya nih. Nah, mereka saling bertanya-tanya tentang apa mereka saling bertanya-tanya? Anin naba'il azim, tentang naba. Naba itu artinya berita. Al-azim yang besar. Mila wonten istilah nabi. Nabi menika diambil dari kata-kata nabaun. Kenapa nabaun? Bentuk isim fa'ilnya nabiun. Kenapa? Karena para nabi itu mendapatkan berita. Berita saking Gusti Allah ingkang tiyang ingkang sanes niku boten pikantuk. Terus nabi dari kata-kata apa? Nabaun, artinya yang menerima berita. Kenapa? Karena nabi menerima berita, ada surga loh, ada neraka loh, ada ini loh, ada itu loh, yang lain tidak terima. Maka disebut dengan apa istilahnya? Nabi. Nabiun, yang menerima berita. Nah, yang mereka pertanyakan itu an-naba'il azim, an-naba' berita al-azim yang besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka itu saling berselisih pendapat. Ya kalau ini kalau jelaskan, sebagian langsung iman, sebagian ragu-ragu, sebagian nolak. Mereka ikhtilaf, beda-beda penyikapannya. Lah, ulama ngendika tafsir saking an-naba'ul azim iki wonten niku. Pertama, maksud an-naba'ul azim adalah Al-Qur'an. Mereka saling bertanya-tanya tentang Al-Qur'an yang mereka ragu, yang mereka perselisihkan kebenarannya. Pendapat yang lain mengatakan an-naba'ul azim adalah Nabi Muhammad sebagai Rasul. Kenapa? Karena berita bahwa seorang Muhammad SAW itu adalah diangkat menjadi Rasul menjadi berita besar. Istilahnya saat ini langsung viral. Jadi topik nomor trending topik. Anaknya Abdullah, cucunya Abdul Muthalib itu toh yang sekarang kok tiba-tiba ngaku jadi nabi. Nah, langsung jadi pembicaraan seluruh kota Mekah membicarakan tentang apa? Benar nggak bahwa putranya Abdullah, cucunya Abdul Muthalib itu betul-betul nabi? Nabi beneran apa nabi palsu? Nah, ini. Pendapat yang ketiga mengatakan an-naba'ul azim adalah hari kiamat. Terus untuk minta tafsir an-naba'ul azim? Tiga. Pertama, Al-Qur'an. Nomor kali Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul. Nomor tiga, hari kiamat atau hari kebangkitan. Nah, kenapa kalau kita pakai tafsir pertama, kenapa Al-Quran itu menjadi berita yang besar, heboh? Karena Al-Quran datang dengan keindahan sastra bahasa Arab, kedalaman makna yang para ahli syair itu tidak bisa menyainginya. Ini mukjizat pertama dari Al-Quran apa? Al-Quran datang dengan bahasa yang sangat indah. Miturut kula jenengan kene biasa-biasa mawon. Tapi miturut tiyang ingkang paham bahasa Arab, Al-Quran ini nilai sastranya sangat tinggi sekali. Terus kalau riyen sadaripun Al-Quran turun, kota Mekah itu dipenuhi dengan para ahli sastra. Istilahnya para pujangga. Setiap saat ada lomba menulis syair-syair Arab. Sing menang nanti hasil karyanya ditempel di dinding Ka'bah.
Itu penghormatan kepada para pujangga yang berhasil membuat syair terbaik. Tapi ketika kemudian Al-Quran turun, syair-syair yang menang lomba itu seakan-akan langsung redup, tidak ada gunanya. Kenapa? Karena kalah oleh keindahan sastra Al-Quran. Kalau nanti belajar namanya syair jahili, syair-syair jahiliyah. Ada tokoh-tokoh Arab jahiliyah yang biasa membuat syair, misalnya Al-Bukhturi, ada Hasan bin Thabit dan lain sebagainya. Syair-syairnya indah, memukau, bahasanya bahasa-bahasa sastra. Tapi ketika disandingkan dengan Al-Quran, jauh sekali rasanya. Al-Quran itu bahasanya bahasa yang sangat indah, serasi, dibaca langsung masuk ke hati. Ini Al-Quran. Bahkan para pujangga-pujangga itu ditantang, kalau kalian meragukan Al-Quran ini turun dari sisi Allah, wahai para tukang syair, buatlah ayat semisal Al-Quran kalau kalian bisa menandinginya. Kalian bilang Quran buatan Muhammad, Muhammad bukan itu orang ahli syair. Kalau memang Al-Quran buatan Muhammad, harusnya kalian lebih bisa membuat surat yang lebih keren daripada buatannya Muhammad. Coba kalau kalian bisa. Tidak ada yang bisa. Ada seorang namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Dia dengar katanya ada surat Al-Asr datang turun ke Rasulullah. Dia nanya, katanya kemarin turun surat Al-Asr, aku juga bisa loh. Aku belum lama ini juga turun kepadaku surat yang mirip itu katanya. Terus disuruh baca, coba baca yang turun kepada kamu gimana bunyinya. Musailamah langsung mengatakan, ya wabr, ya wabr. Kan mirip dengan wal asr, mirip banget ini. Pada ini kan, wal ya wabr, ya wabr. Laki udunani wasodr, sairuki hafar nakar. Kalau kalian wal asri indahan pun ini. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dibandingkan dengan ya wabr, ya wabr, laki udunai was-sadr, sairuki hafr naqr. Benten banget. Dari suaranya aja udah kelihatan pasti bukan Quran. Apalagi kalau tahu maknanya, ya wabr artinya apa? Hai kelinci, hai kelinci. Ya wabr, ya wabr. Laki udunani wasodr. Kamu punya dua telinga yang lebar dan satu dada yang besar. Kan kelinci itu udah digambar, yang paling jelas nama nih. Telinganya sama badannya toh. Nah, laki udunani wasodr, sairuki hafernakar, seluruh badanku dipenuhi bulu. Coba apa istimewanya itu? Kur gambar ke kelinci toh, nggak ada isinya. Lah itulah Musailamah Al-Kadzdzab sing sok-sokan ngarang surat pengen menandingi Al-Quran. Ini dahsyatnya Al-Quran, kalimatnya indah, rapi, serasi. Belum lagi apanya, kedalaman maknanya yang bisa menembus hati orang-orang kafir sehingga masuk Islam. Sayyiduna Umar bin Khattab masuk Islamnya gara-gara apa? Gara-gara mendengar surat Toha dibacakan oleh adiknya. Umar bin Khattab sudah ngasah pedang, menyandang golok, pengen nyembelih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merah maka mukanya, marah dia. Di tengah jalan ketemu orang, marah mau kemana? Mau nyembelih Muhammad. Kenapa? Dia mengajak banyak masyarakat untuk pindah ke agamanya. Kamu jangan jauh-jauh nyari Muhammad. Adikmu dulu itu diurus. Adiknya Umar namanya Fatimah.
dia udah jadi pengikutnya Muhammad. Serius. Akhirnya Sayyidina Umar saat itu belum masuk Islam, balik kanan. Yang tadinya mau menyembelih baginda Nabi Muhammad, akhirnya malah ke rumah adiknya Fatimah. Lama-lama dari luar Fatimah lagi belajar surat Toha. Sayyidina Umar mulai terdengar suara Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Penasaran apa yang dibaca Fatimah ini? Karena penasaran, dia langsung dobrak pintu masuk. Fatimah, apa yang kamu baca? Fatimah kaget, langsung yang dibaca itu disembunyiin. Enggak boleh. Ini tidak boleh dipegang olehmu karena kamu adalah seorang yang kafir, kamu najis, enggak boleh pegang Quran. Tapi Umar penasaran dan dia maksa. Pokoknya saya ingin baca. Serain. Enggak. Serain ke aku. Enggak. Nah, buat aku. Ayolah rebutan. Tapi apa daya seorang Fatimah, perempuan yang lemah, lawan kakaknya Umar bin Khattab. Lembaran itu diambil sama Sayyidina Umar, dibaca. Ketika dibaca Sayyidina Umar, pedangnya terjatuh, air matanya menetes, wajahnya mulai menjadi cerah. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Sayyidina Umar kemudian terduduk. Fatimah, apa ini yang turun kepada Muhammad? Betul, itu yang turun kepada Rasulullah. Kalau begitu, tunjukkan di mana Muhammad, di mana Rasulullah berada. Udah mulai lembut kata-kata. Mau ngapain kamu nyari Rasulullah? Dikira mau nyembelih Rasulullah, ternyata apa kata Sayyidina Umar? Hari ini hatiku sudah tercerahkan. Tidak mungkin ini adalah buatan Muhammad, ini pasti turun dari rohnya Muhammad. Aku ingin ketemu beliau, aku ingin menyatakan bahwa aku telah beriman kepadanya. Menembus hatinya Sayyidina Umar, hanya membaca surat Toha, efeknya dada Sayyidina Umar ditembus dengan hidayah dan keimanan. Nek kula jenengan maos Quran kok paham maknanya, Pak? Itu imannya akan semakin bertambah dengan bertambahnya ayat-ayat yang kita baca. Nah, inilah Al-Quran menjadi trending topik di masa itu. Jadi ini diantara tafsir dari An-Nabaul Azim. Berita yang besar itu apa? 1. Al-Quran. 2. Diutusnya Nabi Muhammad. 3. Informasi tentang hari kiamat atau hari kebangkitan. Nah, alladzii hum fihi mukhtalifun, yang mereka itu orang-orang kafir itu berselisih paham. Ada yang yakin, ada yang ragu, bahkan ada yang belgedes, tidak meyakininya sama sekali. Kok ada sih? Sampun mau lanjut? Lanjut. Oke, lagi. Ngantos ayat 5. Dan makai ada langsung pemantauan. Makanya lajeng Allah lanjutkan firmanipun, kalla saya'lamun. Kalla. Ini kadang-kadang kalla itu diartikan sungguh-sungguh. Kadang juga diartikan jangan kayak gitulah. Nah, niku kalla. Kalla. Kan tadi apa, orang-orang kafir berselisih pendapat. Maka kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, kalla, sungguh-sungguh. Saya'lamun, mereka akan mengetahui hakikat kebenaran yang mereka ragukan.
Summakalla, kemudian sungguh saya'lamun, mereka akan mengetahui hakikat apa yang hari ini mereka dustakan. Kok dadak loro double kalla saya'lamun kemudian kalla saya'lam lagi? Apa fungsinya pengulangan? Pertama, diulang itu sebagai bentuk penguatan. Misalnya dengan bertamu disuguhi napa kue bolu, lajeng tuan rumah monggo disambil didahan. Nggih. Nah, tuan rumah balik meleh, monggo saestu monggo didahan. Berarti yang kedua itu menjadi apa? Penguatan. Nomor 2, kenapa kok ini diulang? Pendapat lain mengatakan kalla saya'lamun, mereka akan tahu hakikat yang hari ini mereka dustakan, mereka ragu itu. Mereka akan tahu hakikatnya saat nanti sakratul maut. Yang kedua, kalla saya'lamun, mereka akan tahu hakikat yang hari ini didustakan nanti saat bangkit dari kubur. Terus semua orang yang kafir pada akhirnya semuanya bakal iman. Kapan? Pas menjelang kematian. Kados dene Raja Fir'aun sepanjang usia tidak pernah mau beriman, tapi pas mulai sekarat, walamma adrakahul gharaq qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Ketika Fir'aun mulai tenggelam, terasa bahwa dia tidak akan selamat menjelang sekarat, tiba-tiba Fir'aun berkata, amantu, aku sekarang beriman. Tidak ada Tuhan selain Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang yang berserah diri kepadanya, kepada Allah. Diterima apa enggak Fir'aun? Imannya saat itu tidak diterima. Iman di saat sudah tidak diterima. Bila semua orang yang hari ini kufur saat menjelang kematian akan beriman. Tapi hari itu apa? Iman yang sudah tidak berguna. Iman yang berguna itu kapan? Iman saat kita masih pada sehat. Gitu kayak begini nih. Iman kita maka bersyukur diberikan Allah iman di waktu yang tepat. Fir'aun imannya sampai sekarat, rakanggu. Nanti ketika bangkit dari kubur, dia juga, ternyata yang dikatakan Nabi Musa benar semua. Tapi hari itu sudah enggak lagi berlaku imannya. Maka kalau dengar sing diparingi Allah iman saat ini dirawat imannya, dipokokkan, dipupuk, disiram akan semakin kuat. Oke. Ini jadi kalau saya'lamun yang pertama, sungguh mereka akan tahu hakikat yang didustakan itu, bahwa yang mereka dustakan itu benar adanya. Kapan mereka akan tahu? Saat sakratul maut. Sumakalla saya'lamun, kemudian mereka akan tahu hal itu kapan? Saat nanti mereka bangkit dari kubur, disuruh antri untuk kumpul di padang mahsyar, barulah mata terbelalak. Oh, ternyata ada kehidupan setelah kematian seperti yang dikatakan oleh para nabi dan rasul. Tapi hari itu penyesalan, tinggal penyesalan, nggak ada gunanya lagi. Nah, niku sampai ayat ke-5. Nanti ayat ke-6 baru pembahasan secara lebih khusus keagungan Allah dalam penciptaan alam semesta, gunung, kemudian bumi. Allah berikan kepada kita
tidur, kemampuan untuk tidur, hujan, ini semuanya adalah anugerah dari siapa? Allah. Allah yang bisa menciptakan alam semesta dengan segini banyaknya perhiasan dan kesempurnaannya, maka Allah lebih mudah kalau hanya untuk menghancurkannya. Lah, penghancuran itu nanti ada di ayat 17. Ayat 5 sampai 16 nanti menggambarkan keagungan Allah dalam penciptaan alam semesta. Satu persatu nanti insyaallah kita bahas. Rahasia ciptaan Allah, di balik rahasia ciptaan Allah gunung. Rahasia di balik ciptaan Allah berupa hujan. Rahasia di balik ciptaan Allah berupa kantuk dan tidur. Nah, itu nanti kita bahas insyaallah di pertemuan setelah ini, pertemuan berikutnya insya Allah. Berarti kita sudah selesai berapa ayat hari ini? 5 ayat dulu. 5 ayat seminggu dihafal itu saya buat terbu. Saya dipakai. Amma yatasaalun 'anil nabail 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Untuk ganti apa? Kulhu dan al-hakumut diganti dengan ini sementara, tidak apa-apa, biar ada warna-warninya, enggak itu aja. Baik, alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini ayat kelima. Insyaallah pertemuan berikutnya nanti ayat ke-6. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.